Salah satu mobil yang ditunggu-tunggu perilisannya di F1 musim ini adalah Mercedes. W17 diluncurkan sekaligus dengan dilaksanakannya shakedown perdana di sirkuit Silverstone pada sore hari. Mobil ini ditunggu-tunggu perilisannya karena digadang-gadang sebagai kandidat kuat tim yang akan unggul di awal-awal penerapan regulasi baru, terutama setelah Mercedes gagal total di regulasi ground effect. Secara tampilan, Mercedes masih mempertahankan kombinasi warna hitam, silver, dan aksen hijau Tosca, seperti dua mobil edisi sebelumnya. Perbedaan mencolok adalah adanya corak seperti strip dengan warna silver dan garis hitam di bagian atas sidepod yang membuat mobil ini nampak begitu estetik. Walaupun sekilas seperti zebra atau bahkan banyak yang bilang seperti mobil Tamiya. Tapi corak ini membuatnya terlihat lebih sporty dan lebih berani dalam memberikan livery yang berbeda di mobilnya. Kombinasi warnanya masih elegan dilihat, dan Mercedes jadi salah satu mobil dengan tampilan yang cukup mewah di grid saat ini. Banyak orang sepertinya agak terganggu dengan logo Microsoft yang resmi jadi sponsor baru Mercedes mulai 2026. Walau sebenarnya kami lebih khawatir kalau pas balapan tiba-tiba mobilnya malah blue screen atau update Windows. Yang menarik dari W17 bukan cuma coraknya yang bagus, tapi juga desain mobilnya yang bisa dibilang cukup berbeda dari tim-tim yang rilis sebelumnya. Hadapi regulasi baru, Mercedes memberanikan diri berikan interpretasi berbeda di mobilnya di aspek aerodinamika yang cukup terlihat dari beberapa potret saat shakedown kemarin. Seperti biasa, kita mulai dari area depan. Bentuk mounting moncong ke sayap depan antara shakedown dengan foto render ada perbedaan. Uniknya di sini adalah Mercedes menempatkan mounting moncongnya di elemen kedua flap, bukan di main plane seperti tim-tim lain. Ini berguna untuk maksimalkan airflow yang diarahkan ke bawah hidung, yang nantinya akan berujung di area underfloor yang krusial dalam pembentukan downforce. Ini juga artinya Mercedes hanya akan membuka flap bagian paling atasnya atau elemen pertama saja ketika memakai mode aeroaktif. Berbeda dari kebanyakan tim yang akan membuka kedua elemen flap sayap depannya untuk aeroaktif, dan hal ini memang dibebaskan oleh FIA untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tim. Mercedes sendiri akan memakai model aktuator single yang berada di tengah bawah moncong yang diyakini gunakan sistem hidrolik. Bentuk end plate di W17 masih tergolong sederhana dengan adanya sirip penghasil outwash di bagian belakang untuk jauhkan airflow dari roda guna efisiensi aerodinamika. Versi shakedown agak berbeda karena di versi foto render terdapat winglet besar di bagian atasnya untuk alirkan airflow ke atas roda. Sementara di versi shakedown nampak lebih kecil ukurannya. Suspensi depan mereka masih pertahankan konfigurasi push rod, namun dengan elemen wishbone bawah serta track rod yang nampak lebih agresif untuk maksimalkan efek aerodinamika, guna arahkan airflow sebersih mungkin ke floor serta sidepod. Push rod di W17 juga diklaim lebih ringan, dengan tingkat kekuatan yang sama untuk menjaga bobot mobil tetap berada di bawah batas minimum 770 kilo. Area tengah jadi area yang paling dieksploitasi Mercedes di mobil terbarunya. Dimulai dari board atau di regulasi 2026, bagian ini diberi nama wakeboard, terdiri dari 3 elemen horizontal yang saling tersambung. Desainnya agak berbeda dari Red Bull ataupun Racing Bulls yang terdapat satu elemen vertikal sebagai penyambung, 3 elemen horizontal di belakangnya sebagai penguat struktur angin sebelum dibuang jadi upwash. Di Mercedes, tire wake atau udara kotor dari ban depan akan ditangkap langsung oleh ketiga elemen horizontal ini dan kemudian akan dibuang dengan diarahkan ke atas atau upwash. Tugas utama elemen tersebut adalah mencegah tire wake masuk ke dalam aliran angin yang mengarah ke sidepod dan floor karena sifatnya yang mengganggu kestabilan airflow. Dengan tidak adanya bilah vertikal di depan, volume tire wake yang didapat lebih besar untuk hasilkan upwash yang lebih kuat. Upwash lebih kuat otomatis juga bisa membentuk downforce untuk tingkatkan keseimbangan mobil di area tengah, terutama saat aeroaktif dipakai. Efek negatifnya adalah mungkin tingkat efisiensi aero tidak akan semulus Red Bull atau Racing Bulls yang punya elemen vortex generator dari bilah vertikal tersebut sebelum dibuang jadi upwash. Selain eksploitasi elemen vertikal, Mercedes juga terlihat menambahkan penyangga ke bagian wakeboard tersebut yang tersambung ke sasis. FIA memperbolehkan tim memberikan penyangga, mengingat wakeboard ini akan menerima aliran angin yang kuat serta tidak stabil dari roda depan dan membuatnya agak rentan. FIA mengatur ketat agar bentuknya kecil dan tidak memberikan keuntungan aerodinamika. Namun, bagaimana penyangga ini dikaitkan ke sasis dan posisinya setinggi atau serendah apa, jelas akan dimanfaatkan tim untuk memberikan efek aero sekecil apapun.
Masuk ke sidepod, Mercedes memakai inlet model overbite dengan lubang yang lumayan lebar dan menyerupai inlet di mobil 2024. Kejutan diberikan Mercedes di lekukan sidepodnya yang konsepnya cukup berbeda dari tren tim-tim yang rilis sebelumnya. Ketika mayoritas memakai desain downwash dan ramping, Mercedes sebaliknya memakai sidepod berukuran besar dan sekilas mirip seperti konsep yang dipakai oleh Aston Martin dan Ferrari di awal 2022. Ada perbedaan antara versi render dan shakedown, di mana bagian atas di versi render lebih flat, sedangkan di versi shakedown terdapat aliran downwash yang memanjang sampai belakang. Downwash ini tidak se-ekstrim Red Bull atau Cadillac atau tim-tim lain, melainkan lebih ke pengaturan airflow agar dialirkan sehalus mungkin ke area belakang. Bagian bawahnya terdapat undercut yang sangat besar, dengan area permukaan floor yang terbuka untuk memaksimalkan pasokan airflow yang mengalir di sana. Ini seperti konsep floor ganda yang dipakai Ferrari pada awal regulasi ground effect, yang meskipun berpotensi membuat drag yang besar, tapi potensi performa downforce yang dihasilkan cukup besar. Terutama jika melihat area cook battle di W17 yang menyempit dan kompak di belakang. Setidaknya ada kompensasi dengan permukaan floor yang lebih banyak terekspos untuk meningkatkan downforce di belakang mobil. Hal lain yang membuat banyak orang kaget adalah adanya bukaan besar di area belakang floor yang tembus langsung ke diffuser. Bayangkan, airflow dari undercut sidepod kemudian melaju ke area bukaan di belakang yang tembus ke diffuser. Entah seberapa besar downforce yang dihasilkan di sana. Apakah ini mirip seperti double diffuser Brown GP dulu? Tujuannya mungkin persis, tapi dengan interpretasi yang agak beda. Belum jelas apakah celah besar itu legal atau tidak, dan belum tentu juga membawa keuntungan performa, mengingat area ini sangatlah sensitif, apalagi karena alirannya inwash membuka celah diffuser, berpotensi mengorbankan performa di area sekitarnya. Bahkan bisa jadi ini adalah pertanda ada masalah aero di W17, karena mereka sampai harus membuka diffuser agar menjaga airflow tetap bertenaga di belakang mobil. Terlalu berani bagi Mercedes dengan membuka celah sebesar itu, kecuali jika desain diffusernya memang sangat ekstrim dan perhitungan simulasinya tepat. Mungkin mereka menemukan sesuatu yang istimewa di mobilnya. Secara keseluruhan, Mercedes menyajikan mobil yang memberikan solusi dan interpretasi berbeda dari regulasi 2026, yang bahkan beberapa di antaranya bisa dibilang cukup berani. Mercedes tak bisa lagi ulangi kesalahan seperti di awal regulasi ground effect dengan inovasi gagal zero pod yang bisa jadi membuat mereka memasang sidepod ukuran besar di W17. Mercedes tak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang terbuka di regulasi baru, mengingat sangat banyak rumor yang menyebut kalau mesin mereka adalah yang paling powerful serta pengembangannya paling maju ketimbang pabrikan lain. Trik rasio kompresi membuat tim-tim bermesin Mercedes, terutama tim pabrikannya sendiri, pastinya dijagokan untuk mendominasi papan atas. Tapi jelas kalau mesin kuat saja tidak cukup, mengingat masih ada McLaren yang dalam 2 tahun terakhir terbukti jadi tim yang tangguh secara development mobil. W17 akan jadi pembuktian apakah Mercedes masih layak disebut sebagai tim langganan juara atau tidak. Kesuksesan mendominasi F1 selama 8 tahun mungkin tidak akan ada artinya jika mereka gagal eksekusi 2 perubahan regulasi secara beruntun. Bandingkan dengan Red Bull yang bisa kembali juara setelah bertahun-tahun puasa di awal era hybrid. Dengan momentum perubahan regulasi, harusnya Mercedes bisa melakukan hal yang sama jika memang tim ini punya kapabilitas sebesar itu. Bagaimana mobil W17 dikembangkan sampai perilisan kemarin belum bisa dinilai soal seberapa kompetitif potensi mereka di 2026. Namun dari keberanian Mercedes mengambil solusi serta interpretasi berbeda, setidaknya ada sinyal jika James Allison sedang memasak sesuatu untuk kembali membuat tim panah perak ini berjaya di F1. Di sesi shakedown perdana kemarin, Mercedes berhasil kumpulkan total 200 km bersamaan dengan sesi filming day untuk memastikan semua sistem berjalan sesuai prosedur serta menguji reliabilitas. Suara yang dihasilkan mesin Mercedes di regulasi baru tergolong keras dan gahar, tapi tidak serenyah Ferrari dan RBBT. George Russell serta Kimi Antonelli sama-sama mendapatkan jatah untuk menguji mobil terbaru Mercedes di Silverstone, dan keduanya tidak alami masalah apapun selama tes. Itu membuat Mercedes jadi tim dengan jarak tempuh paling besar ketimbang tim-tim lain yang belum dapatkan 100 km pertamanya.
Dengan bekal yang solid seperti ini, skuad Toto Wolff mengawali regulasi 2026 di posisi ideal, dan sekarang tinggal menyempurnakan serta memastikan semua yang dikembangkan di musim dingin bekerja sesuai program yang direncanakan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.